Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan transformasi data di SPSS. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan entry data di SPSS. Hari ini kita akan belajar terkait dengan transformasi data. Apa artinya, bagaimana caranya, dan apa saja jenis-jenisnya. Sekali lagi teman-teman, kalau video ini terlalu cepat, teman-teman bisa lambatkan. Dan kalau videonya terlalu lambat, bisa dicepatkan di bagian speed. Silakan. Ya baik, jadi saya jelaskan dulu terkait dengan transformasi data. Jadi transformasi data itu tujuannya ngapain sih? Atau apa sih ngapain sih sebenarnya transformasi data? Transformasi data itu adalah kita mentransform, mengubah bentuk dari data tersebut. Oke? Atau dengan tujuannya adalah melakukan perubahan variabel menjadi variabel baru sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi kalau nggak butuh ya nggak perlu dilakukan transformasi data. Nah, prosesnya yang paling sering itu ada dua ya. Pertama adalah mengelompokkan variabel ke dalam nilai berbeda. Oke. Kemudian yang kedua adalah melakukan perhitungan beberapa variabel. Kita akan melihat contoh pertama. Jadi, transformasi data di SSS yang pertama adalah record ya. Satunya lagi nanti adalah compute. Oke, kita bahas dulu terkait dengan record. Jadi record itu adalah mengelompokkan variabel ke dalam nilai berbeda. Ya. Oke, record ini ada dua nih. Pertama adalah record into some variable. Jadi dia mengubah nilai variabelnya itu, tapi di dalam variabel tersebut. Oke. Nah, jadi ini akan mengganti nilai pada variabel yang sudah ada. Ini tidak direkomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena data aslinya itu akan ikut terganti. Ya, sementara mungkin di suatu waktu kita membutuhkan data aslinya. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan teman-teman menggunakan record into different variable. Jadi kita lupakan yang ininya, yang atas ya. Kita gunakan yang bawah saja. Oke. Jadi kalau record into different variable, ini akan mengganti nilai dengan cara membuat variabel baru. Jadi variabel yang lama, variabel asli, itu tetap ada. Yang siapa tahu nanti kita butuhkan di dalam analisis-analisis lain. Oke, jadi kita akan menggunakan ini. Contohnya gimana? Nah, ini ya. Jadi kalau transformasi data, menunya ada di transform. Oke, menunya ada di transform. Di sini ada compute, ada record into, ada record into same variable sama different variable dan lainnya. Yang paling sering kita gunakan dua ini, different variable sama compute. Pertama, kita mau into different variable ya. Dia akan muncul selanjutnya begini ya. Kita masukkan, misalnya di sini saya ingin mengubah ya berat badan bayi ke dalam BBLR. Teman-teman harus tahu ya bahwa kategori BBLR di Indonesia itu menggunakan cutoff point 2.500 gram. Ini mereka atau bayi yang ketika lahir berat badannya kurang dari 2.500, maka dikatakan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Oke. Jadi pertama kita ganti dulu nih berat badan bayi. BB bayi, ya output variabelnya namanya lah BBLR, kemudian di change. Ini contoh saja, nanti kita tidak akan menggunakan data ini. Oke. Kemudian setelah di change, dia akan masuk ke sini. Kemudian kita klik out and new values. Kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, ini ada beberapa cara ya, teman-teman. Ini old value. Yang sebelah kiri ini adalah old value. Jadi ini nilai yang lama. Kemudian ini adalah new value. Jadi old value itu pertama adalah value sendiri. Jadi ini adalah nilainya. Jadi misalnya saya ingin mengubah uh, yang tadinya kode 5 jadi kode 1. Maka di sini value-nya adalah 5. Kemudian di sini jadi 1. Jadi mengubah 5 menjadi 1. Nah, kemudian nanti di-add di sini. Kemudian kalau sistem missing itu artinya di data kita itu tidak ada isinya, ya. Ini dua-duanya nih ya, sistem atau our user missing. Ini kalau di data kita itu tidak ada isinya. Bukan nol ya, tapi tidak ada isinya. Biasanya kalau tidak ada isinya itu dilambangkan dengan titik. Misalnya nih ya, saya mau pakai ini. Nah, nah, jadi kalau tidak ada isinya itu tulisnya titik begitu. Oke. Jadi bukan titik ya, tapi kosong, kosong. Cuma kosong di SPSS pakainya adalah titik.
ya teman-teman. Oke, jadi kalau mau kosong, kemudian misalnya dari yang tadinya kosong diisi 3 itu ya udah di sini isi 3. Kemudian range itu apa? Berarti dia dari rank tertentu. Misalnya ya, saya ingin mengelompokkan usia ibu dari 0 sampai 50. Jadi 0 through 50 ya, through 50. Jadi kategori satu. Oke, maka kemudian di sini satu. Kemudian di sini range loss through value itu adalah kurang dari sama dengan. Jadi kalau tadi ya yang BBLR 2500, kita bisa gunakan loss through-nya ini adalah 2499. Karena dia kurang dari sama dengan ya. Jadi kalau 2500 itu masih terhitung tidak BBLR. Oke, maka di sini 2499. Lebih dari kalau yang true highest itu adalah lebih dari sama dengan. Kemudian di sini all other values itu kalau misalnya kita sudah mengisi satu ya, misalnya lebih dari sama dengan 2500 berarti kan tidak BBLR ya. Kita isi misalnya satu. Oke. Terus saya ingin semua variabel yang selain dari yang tadi sudah didefinisikan, saya ingin masukkan ke dalam kelompok 2. Ya udah, kalau ada values 2. Oke. Ini contohnya ya. Berarti kalau di dalam kasus BBLR tadi, kita bisa gunakan lowest true-nya itu adalah 2499. Kita kode 1 misalnya ya. Jadi kurang dari sama dengan 2499, masuknya adalah BBLR. Kemudian eh, true highest-nya 2500 kita isi 0. Maka jadinya akan seperti ini. Gitu. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan all other values ya? Jadi khawatir ya teman-teman. Ada em, kita salah entry atau kita ada data missing-nya. Jadi maka saya jarang menggunakan all other values. Oke, karena kalau misalnya ternyata ada data missing atau data yang salah, kita bisa langsung menggantinya. Kita bisa langsung melihatnya. Oke, jadi saya lebih suka menggunakan dua yang ini. Tapi preferensi masing-masing ya, silakan. Oke, jadi akhirnya adalah begini ya teman-teman. Kemudian di continue nanti dan terbentuk variabel baru bernama BBLR dengan kode 1 adalah BBLR kurang dari 2500 dan kode 0 ya. Kode 0 adalah tidak BBLR atau lebih dari sama dengan 2500. Itu untuk yang record ya teman-teman. Selanjutnya ada yang kedua namanya adalah compute. Oke. Compute itu melakukan perhitungan maupun transformasi yang kompleks. Jadi ini nanti akan ada rumus-rumusnya, bisa penjumlahan, perkalian, bagian, apalagi ya, sin kostan dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah ini kita pakai contoh yang sederhana saja. Ya misalnya ingin menghitung rata-rata HB pada pengukuran pertama dan kedua. Oke. Jadi kita masuk ke transform, kemudian compute variable. Nah, kemudian target variabelnya ini adalah variabel barunya, namanya apa? Namanya di sini adalah HB rata-rata. Oke. Kemudian nomor expressionnya berarti rumusnya bagaimana? Nah, di sini udah ada sama dengan ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan sama dengan di sini. Jadi kita cukup kurung buka HB1 ditambah HB2 kurung tutup dibagi 2. Ya, karena ini ada tambah dan bagi. Saya ingin tambah dulu jadi perlu saya kurung. Ya. Maka tinggal di oke, maka akan muncul nanti variabel HB rata-rata. Oke. Ini nanti tugasnya, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba dulu latihan di datanya. Oke. Jadi saya sudah punya data. Oke, isi variabelnya adalah ID responden, nama lengkap, jenis kelamin, nomor responden, pendidikan terakhir yang ditempatkan responden, HB1, HB2, kemudian yang adalah pertanyaan sikap ya, 1, 2, 3, 4. Pertama saya tanya nih, ASI sesegera diberi setelah lahir. Lalu jawabannya bagaimana? Oke, apakah dia sangat tidak setuju, tidak setuju, KS itu adalah kurang setuju, S itu adalah setuju, SS adalah sangat setuju. Oke, kemudian di sini ada bayi diberi kolostrum. Bagaimana sikapnya?
Diberikan pisang sebelum anak berusia 6 bulan, bagaimana sikapnya? Diberi ASI saja sampai usia 5 bulan, bagaimana sikapnya? Ya, oke, jadi itu adalah variabel. Nah, sekarang kita ingin contohnya saja ya, meng, membagi ya atau mengelompokkan variabel ke dalam variabel bentuk yang lainnya. Nah, kita bisa punya dua contoh nih. Misalnya kita mau membagi umur ya. Umur itu jadi dua misalnya. Misalnya ya. Jadi umur dewasa dan di atas dewasa itu. Tapi ternyata di sini umurnya menurut saya tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi saya tidak perlu mengelompokkan ini. Saya ingin mengelompokkan pendidikan saja. Jadi pendidikan ini ada empat, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Saya ingin mengelompokkan ini menjadi dua saja, rendah dan tinggi. Ya. Jadi pendidikan rendah itu kalau dia lulus SD dan SMP, intinya kurang dari SMA. Kalau pendidikannya tinggi, itu lebih dari SMP. Oke, jadi kita akan kelompokkan di sini. Ya, biar mudah, saya akan tuliskan di sini. Ya, transformasi. Ya, pendidikan dibagi bagi dua. Rendah, itu untuk yang rendah itu kodenya adalah dua, satu. Nah, kodenya satu, yaitu kurang dari SMA. Kemudian tinggi, itu kodenya dua. Kalau dia lebih dari SMP. Oke, ini ya. Oke, maka langkah-langkahnya adalah kita masuk ke transform. Ya. Kita masuk ke transform. Kemudian, ingat ya teman-teman, kita ingin mengubah variabel ini menjadi bentuk variabel yang lain. Jadi tidak ada perhitungan, tidak ada apapun di sini. Kita hanya mengubahnya ke dalam bentuk, ke dalam variabel baru dengan bentuk yang lain. Kita tidak menggunakan yang same, jadi kita menggunakan different variable. Jadi klik, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini kan bentuknya masih labelnya ya. Kalau mau melihat variabelnya, kita bisa klik kanan, setelah klik kanan, klik display variable names. Oke, kita masukkan pendidikan. Oke, jadi inputnya adalah pendidikan. Kemudian outputnya adalah eh, kategori pendidikan, misalnya gitu, atau pendidik kategori. Nah, ini kan masih ada tanda tanya, mau diubah jadi apa nih? Nah, kita mau ubah jadi didik kategori. Bisa ditulis labelnya juga, kategori pendidikan. Bisa ditulis, bisa tidak ya? Tidak ada masalah. Kemudian pastikan sudah di change dulu ya, di change sampai dia keluar pendidikan jadi didikat. Kalau belum keluar didikat ini, masih ada tanda tanya, berarti belum berhasil ya. Oke. Kemudian diklik Alt and New Values. Oke. Nah, ini masih ada yang tadi nih, teman-teman. Tadi saya menggunakan ini, jadi saya hapus dulu. Jadi pastikan teman-teman, ini kosong dulu semuanya, tidak ada di sini. Oke. Kemudian saya tadi ingin merecord ya SD dan SMP. Sini ya. SD dan SMP itu masuk ke dalam rendah. Oke. Nah, SD itu kodenya berapa? Kita perlu tahu nih SD. SD SMP. Ternyata di sini kodenya adalah sebagai berikut ya. Satu itu SD, dua SMP, tiga SMA, empat perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, rendah itu adalah yang kurang dari SMA. Kurang dari SMA berarti SD dan SMP. Jadi kode satu dan 2 mau saya ubah menjadi kode satu. Ya. Jadi di sini, oke, saya ubah. Ini pastikan dihapus dulu. Oke. Jadi tadi kode satu
Nah, teman-teman bisa pakai value ini. Jadi satu-satu nih. Satu. Nggak keluar. Sebentar ya. Sorry, salah. Dia tidak mau keluar. Ya, di kategorinya sudah out and new values. Nah, ini masih nggak keluar juga. Kalau begini, berarti saya harus restart dulu sebentar. Oke, ini aplikasi informasi. Oke, kita ulang lagi. Jadi kita transform, kemudian record into different variable. Kiri kanan ini, kemudian di display variable names. Oke, saya mengubah pendidikan menjadi didik kat. Dimana didik ini adalah kategori pendidikan. Change, sampai keluar ini. Melalui new variable, values. Nah, kita bisa satu-satu nih. Tadi ya, bahwa SD itu kan satu kodenya. Jadi satu rendah ya, kita kode jadi satu. Jadi satu jadi satu, di add, ya. Kemudian dua jadi satu, add, ya. Oke. Kemudian tiga jadi dua. Tiga itu SMA ya. SMA itu kan masuk tinggi ya, ya. Jadi dua. Kemudian empat jadi dua. Nah, kemudian di continue. Oke, di oke tadi. Nah, nanti keluarnya adalah seperti ini. Oke, satu, dua, kita cocokkan ya. Kita coba geser ke kanan. Nah, kita bisa gesernya pakai cara ini. Ini geser ke sini. Di drag ke sebelahnya. Biar kelihatan ya. Jadi udah bener ya. Pasti bener sih. Oke. Terus, itu cara pertama. Jadi kita masukkan salah satu. Kita bisa juga ya pakai cara yang lain. Misalnya old and new values ya. Ini kan tadi satu-satu ya. Kelamaan mungkin kelamaan kan. Kita remove dulu. Kita bisa pakai range. Jadi satu sampai 2 itu sama dengan satu. Kemudian 3 sampai 4 itu sama dengan. Nah, oke, continue. Oke, ini hasilnya akan sama saja. Ya, ini hasilnya sama saja. Kemudian kita juga bisa pakai value true highest-nya ya. Out and new values. Ini remove dulu. Nah, bisa pakai lowest true sama true highest. Jadi ini kan kurang dari atau sama dengan ya. Berarti kurang dari sama dengan. Kalau ini kan tulisannya kurang dari SMA, berarti mulai dari SMP sampai SD. SMP itu 2, berarti kurang dari sama dengan 2, itu sama dengan 1. Kemudian ini lebih dari sama dengan, berarti kan dia bilang lebih dari SMP. Berarti mulainya SMA. SMA itu kodenya 3. Jadi pokoknya lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3, maka kodenya 2. Ya. Jadi mau pakai yang manapun tadi ya, mau pakai range range lowest true dan true highest bisa, pakai range true-nya bisa, pakai value sendiri juga bisa. Jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya. Hasilnya. Selanjutnya kalau sudah muncul hasilnya, kita apakan? Kita lakukan values ya. Ini saya pindah lagi ke bawah ya titik ini ya. Oke, values. Values-nya adalah di sini satu rendah, dua adalah tinggi. Nah,
Di sini sudah muncul pendidikannya rendah, tinggi, tinggi, rendah, rendah, rendah. Ya, benar ya. Rendahnya di sini sama di nomor 1678. 1678. Oke, good. Udah beres ya. Selanjutnya itu adalah yang record ya. Selanjutnya saya ingin melakukan rata-rata nih HB1 dan HB2. Bisa ya. Bisa kita lakukan. Jadi caranya adalah transform. Nah, kalau ini itu adalah mengubah ke variabel yang lain. Sementara kalau HB1 dan HB2 itu adalah kita menghitung. Semua perhitungan itu dilakukan di compute variabel. Ya, jadi kita compute. Oke, kita mau HB rata-rata ya. Jadi nama target variabelnya, nama variabel barunya adalah HB rata. HB rata-rata. Kita bisa ketikkan labelnya, yaitu HB rata-rata. Ingat, label bisa bisa karakter bebas ya. Continue. Kemudian di sini kita masukkan HB1, sorry. Ya, ditambah HB2 dibagi 2. Nah, kalau begini, ini dia akan membagi dulu nih HB2 dibagi 2. Sementara yang kita mau adalah jumlahkan dulu baru dibagi. Lalu gimana caranya? Ya, caranya berarti kita pakai kurung dulu. Nah, teman-teman bisa pakai kurung di keyboard atau bisa klik di sini ya. Nah, untuk awal-awal, untuk mencegah terjadinya typo ya, teman-teman pakai yang di sini aja. Kurung buka, oke, HB1 ditambah HB2, kemudian dibagi 2. Oke, di sini ada beberapa hal ya, teman-teman ya. Tambah, teman-teman udah tahu, kurang udah tahu. Ini adalah kali, ini dibagi, ini adalah kali pangkat kuadrat, kurang dari sama dengan, dan ini adalah tidak sama, lebih dari sama dengan, ini tidak sama dengan, ini adalah atau, jadi ini dan, ini atau. Jarang kita pakai. Ya, pokoknya yang penting kita tahu yang basic-basic ini. Oke, kalau sudah di oke saja, maka kita akan melihat hasilnya adalah rata-rata dari HB. Ini terlalu jauh, saya mau dekatkan ke sana. Di drag saja. Ya, dari 11. Ini yang paling kelihatan ya. 20 sama 10 berarti 15. Udah benar ya. Oke. Jadi itu adalah cara untuk melakukan transformasi ya. Ada record into different variable. Yang satunya lagi adalah uh, record. Yang satunya adalah compute. Dah, ya. Validate. Nah, selanjutnya tugas teman-teman adalah seperti itu. Nah, ini butuh pemahaman dalam ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan temannya boleh ya, tapi pengerjaannya tetap sendiri-sendiri. Pertama, di sini ada variabel sikap ya. Jadi kita ingin menghitung variabel sikap dari 4 variabel nih, sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap 4. Ya. Nah, jadi buatlah variabel baru dengan nama skor sikap, skor underscore ini ya, underscore sikap, yang merupakan hasil penjumlahan dari 4 variabel pembentuk sikap, yaitu sikap 1 ditambah sikap 2 ditambah sikap 3 ditambah sikap 4. Nah, teman-teman perlu perhatikan nih, bahwa variabel sikap 3 ini, kalau dia sangat setuju, justru nilainya yang paling jelek. Kenapa begitu? Kalau kita lihat di sini, sikap 3 ya, pertanyaannya apa sih? Sikap 3 pertanyaannya itu adalah, oke, kalau oke, diberikan pisang sebelum anak berusia 6 bulan. Berarti artinya di usia 2 bulan sudah diberikan pisang. Nah, itu kan salah ya. Atau sikapnya kurang baik ya. Jadi
Kalau dia diberikan pisang sebelum usia 6 bulan justru malah sikapnya jelek ya. Jadi makanya di sini saya bilang perlu diperhatikan bahwa variabel sikap 3 kalau dia sangat setuju justru nilainya paling jelek. Jadi teman-teman perlu melakukan transformasi dulu nih terhadap sikap ketiga ini. Oke, jadi perlu dicermati ya. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman membuat skor sikap, maka teman-teman kelompokkan variabel skor sikap itu menjadi dua dengan nama sikap kat atau kategori sikap. Kode satunya itu kalau sikapnya kurang baik, ya. Dikatakan kurang baik kalau skor sikapnya kurang dari 9, dan dikatakan sikapnya baik kalau skor sikapnya lebih dari sama dengan 9. Oke. Tugasnya teman-teman harus membuat di dalam Word berisi langkah-langkah pengerjaannya. Jadi beserta screenshotnya. Screenshotnya itu gimana, Pak? Jadi misalnya, ini ya, tugas satu, apa misalnya, transformasi sikap 3. Terus apa yang dilakukan di sini? Nah, teman-teman klik transform, record menjadi variabel. Sorry. Berarti screenshotnya dari situ. Dari sini di screenshot. Oke. Kemudian, nah apa yang dimasukkan di sini ya? Ini udah ada isinya ya. Pasti kan teman-teman udah riset dulu ya. Jadi kalau udah ada isinya, di riset dulu. Ya. Terus apa yang dimasukkan di sini gitu. Oke, ini. Maka memasukkan sikap 3 ke dalam ini. Ya. Terus soalnya apa gitu ya. Nah, ini semuanya di screenshot. Gitu ya. Dah. Jadi langkah-langkahnya di screenshot. Ini kemudian yang kedua adalah menghitung sikap, skor sikap. Yang tiga apa, apa, apa. Nah, semuanya ada screenshotan. Terus yang paling akhir teman-teman diminta untuk screenshot isian data di SPSS untuk variabel skor sikap dan sikap kategori. Jadi nanti hasil dari isian teman-teman ini akan menghasilkan beberapa variabel baru nih. Salah satunya adalah skor sikap. Skor sikap dan sikap pekat. Ya, nanti akan muncul nih di sini ya. Nah, teman-teman screenshot aja hasil akhirnya. Oke. Terserah ya, mau dari mana terserah. Pokoknya yang butuh, saya cuma butuh yang dua paling akhir ini. Ya, jadi yang paling akhir nanti adalah screenshot hasil. Ini nggak harus di nomor 6 ya, nanti tergantung langkahnya teman-teman. Screenshot hasil adalah ini. Dah, gitu doang. Itu akan dikirimkan. So, kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan di via ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa mengerti.